Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita ya hari ini. Masih di tema 1 yang insya Allah di penghujung tema 1 anak-anak sekalian ya. Dan silakan dipersiapkan alat tulisnya serta buku tulisnya. Baiklah anak-anak sekalian, dapat dilihat ya, kita masih di tema 1 seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kita langsung menuju halaman pembelajaran pada hari ini ya anak-anak sekalian ya. Dan seperti biasa, tolong videonya jangan dipercepat atau disingkat-singkat ya, karena Bapak akan sedikit menjelaskan materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, judulnya hari ini adalah kegiatan anak-anak sekalian ya. Yang dapat dilihat di sini anak-anak ya. Bentar. Ya. Setiap hari kita melakukan kegiatan ya. Setiap hari kalian ini anak-anak siswa dasar ya. Ini rata-rata ini masih sangat aktif sekali ya, bermain, berlari ya. Lalu ibaratnya yang laki-laki yang hobi bermain bola. Lalu ketika ada angin yang musim angin agak kencang, bermain layang-layang di tanah lapang. Yang perempuan pun seperti itu ya, bermain karet seperti itu ya. Mungkin masih ada ya hal-hal seperti itu, masih ada anak-anak sekalian. Walaupun sekarang rata-rata sudah megang HP semua. Nah inilah kadang-kadang anak-anak sekalian ya. Di sini perbedaannya daya tahan tubuh anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Di sini perbedaannya, karena zaman sekarang kebanyakan melakukan kegiatan aktivitas itu hanya dengan memegang HP saja ya, bermain games yang Bapak katakan itu tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya sama sekali anak-anak sekalian. Pak, hiburan banyak anak-anak sekalian ya. Ya, seperti Bapak sampaikan tadi, berkegiatan, bermain bola kaki. Tapi kan pandemi Pak, iya, bisa main bola kaki sendiri kan? Atau bersama keluarganya, atau passing ya, main passing main bola voli passing di rumah ya sendiri. Lalu yang perempuan main lompat karet tadi yang Bapak sampaikan tadi, itu olahraga melatih kekuatan otot, kaki ya. Nah, itu ada. Itu semua anak dapat dilakukan ya, ataupun maraton setiap paginya sebelum berangkat sekolah, lepas dari sholat subuh, setelah selesai sholat subuh ya, kan bagus sekali itu maraton ya. Nah itu bisa dilakukan anak-anak sekalian. Nah dalam hal ini ketika seorang anak itu berkegiatan, maka tubuh kita ya itu akan menjadi lelah dan butuh yang namanya istirahat. Nah, jadi anak-anak sekalian setiap habis berkegiatan, seperti kalau di sekolah waktu zaman sebelum pandemi ya, ada kegiatan olahraga, ya tentunya itu kan menguras stamina anak-anak sekalian ya. Nah, yang membuat tubuh kita menjadi lelah, sehingga salah satu cara tubuh kita untuk beristirahat adalah dengan yang namanya tidur. Nah ini anak-anak sekalian. Tapi kalau zaman sekarang pegang HP sambil tiduran, nah ini ya. Jadi mulai sekarang anak-anak sekalian, tolong ya, walaupun kita pembelajaran kita masih dengan sistem daring, ketika HP yang mempunyai kuota, gunakanlah kuota itu secara bijak ya. Gunakanlah secara baik, yaitu hanya untuk belajar saja, tidak untuk yang lainnya anak-anak sekalian ya. Tidak untuk yang lainnya, tidak untuk main games online ataupun
yang sejenisnya. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang, ya. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Nah, jadi di sini manusia mengalami juga pertumbuhan saat tidur. Ya, jadi kalau tidak tidur manusia tidak mengalami pertumbuhan, ya apa ya? Enggak ya. Nanti tidak seimbang seperti itu anak-anak sekalian ya. Nah, oleh karena itu kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi kita tidur itu untuk beristirahat, menyehatkan tubuh kita dari kegiatan yang telah kita lakukan. Nah, sehingga badan kita kembali fit bahasanya ya, kembali stamina kembali bagus ya, seperti itu. Tidur juga tidak boleh terlalu lama, karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Ya, anak-anak sekalian, jika kita tidur terlalu lama, maka yang kita rasakan bukan malah sehat, tetapi sebaliknya menjadi lemas dan tidak sehat. Contoh seperti tidur siang. Tidur siang itu bagus anak-anak sekalian ya. Namun tidak bisa berlebihan, tidak boleh berlebihan. Ketika kita pulang sekolah, kalau dulu masa pandemi ya, atau sekarang di rumah, habis zuhur yang muslim ya, lalu makan siang. Setelah makan siang, baca-baca sedikit atau belajar sedikit, lalu sekitar jam 1:30 itu tidur. Maka tidur yang paling baik itu tidur yang jangan sampai kebablasan. Nanti kalau tidurnya nanti bangunnya ibaratnya jam 6 sore, Masya Allah. Ya, lihatlah ketika bangun tidak akan sehat, lemas malah, capek, ya, lemas sekali. Nah, maka dari itu anak-anak sekalian, tidurlah sesuai dengan porsinya. Tidur ini kita gunakan hanya sebagai penunjang ya, untuk kembalinya stamina kita yang telah kita keluarkan atau kita setelah kita berkegiatan sehingga kita lelah, perlu istirahat. Nah, itulah kita tidur, dan tidak boleh berlebih. Ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki. Ini adalah kegiatan sangat baik anak-anak ya. Mencuci kaki, lalu menggosok gigi dan berdoa. Jadi ketika kita mau tidur memang kita dianjurkan itu memang untuk bersih. Ya, bahkan kalau kita orang muslim, mohon maaf ya, khusus yang muslim, itu kalau bisa kita berwudu. Ya, sebelum tidur kita wudu dulu anak-anak sekalian. Ya, karena itu disunnahkan seperti itu. Ya, lalu berdoa. Nah, di sini anak-anak sekalian dapat dilihat bahwasanya cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Nah, tentunya kita saling menghargai anak sekaliannya dan tidak bisa memaksakan apa yang menjadi kepercayaan kita. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Di sini ada contohnya ya, berdoa dengan cara Islam, berdoa dengan cara Kristen, berdoa dengan cara Katolik ya. Lalu berdoa dengan cara Hindu, berdoa dengan cara Buddha, berdoa dengan cara Konghucu. Jadi ada contohnya, ini gambarnya anak-anak sekalian dapat dilihat ya. Namun demikian, ini mohon maaf yang khusus untuk yang Islam ya, yang Muslim, berdoa seperti ini dengan cara mengangkat kedua tangan, telapak tangan ya. Itu memang pada umumnya. Namun tidak semuanya harus mengangkat tangan seperti ini anak-anak sekalian ya. Karena ada beberapa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang beliau mengangkat tangan. Nah, tapi ketika ada contohnya beliau berdoa dengan tidak mengangkat tangan ya, maka kita tidak perlu untuk mengangkat tangan. Seperti itu anak-anak sekalian ya. Jadi ini mohon maaf khusus yang muslim ya, kita sebagai orang muslim maka harus kita ikuti ya, kita ikuti apa yang menjadi segala perintah Allah dan juga apa yang menjadi perintah dan contoh dari Nabi kita, yaitu Muhammad SAW. Seperti itu anak-anak sekalian ya. Oke anak-anak sekalian, jadi mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar daring di rumah, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.